Renungan Harian Selasa dalam Pekan Suci. Simak Yohanes 13 ayat 21 sampai 33 dan ayat 36 sampai 38. Dua Simon yang berbeda. Ini adalah kisah mengenai proses dan saat dosa. Bersamaan dengan kisah mengenai Yesus yang mengasihi para muridnya sampai kepada kesudahannya. Di saat itu pula, iblis telah membisiki rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Kasih Yesus dibalas dengan pengkhianatan. Aktornya adalah iblis yang merasuki Yudas meski ia baru diberi roti. Kuasa iblis membuat Yudas menjadi alatnya. Ia berperan menjadi guide penangkapan Yesus. Lain Yudas bin Simon, lain pula Simon yang diberi gelar Petrus, si batu karang. Murid utama ini dikuasai oleh kesombongan diri. Dia menolak dibasuh oleh gurunya karena harga diri. Dan sebagai pemimpin, dia tidak mau ketinggalan dalam informasi mengenai siapa pengkhianat gurunya. Keangkuhan dan kesadaran sebagai satpam utama Yesus ditunjukkan dengan menghunus pedang dan menebas kuping lawan. Hasil kesombongan itu memuncak pada dosa 3 kali menyangkal Yesus. Yudas anak Simon maupun Simon Petrus adalah dua murid yang secara pribadi dekat dengan Yesus. Namun dalam kisah sengsara Yesus, Yudas disebut sebagai Hoparadidus atau orang dekat yang menyerahkan gurunya. Sedangkan Petrus ketika ditanya mengenai identitasnya sebagai murid yang selalu berada dekat dengan Yesus, menjawab dengan tegas, "Oh, Emi, itu bukan saya." Sebagai orang-orang dekat yang sejak awal sudah mengikuti semua jejak langkah dan tapak Yesus dalam karya dan pengajarannya, Yudas maupun Petrus sudah sangat mengenal identitas Yesus. Namun mengapa mereka tetap bisa jatuh? Penginjil Yohanes menulis, jangan main-main dengan kekuasaan iblis atau diabolos, yang dalam kitab suci selalu digambarkan sebagai sosok yang piawai, membelokkan orientasi hidup. Diabolos inilah yang membelokkan orientasi Yudas, murid yang telah diberi kasih, sehingga ia terperosok menjadi sosok pembenci dan pengkhianat. Namun jangan main-main pula dengan kesombongan. Urutan pertama dari daftar 7 dosa maut versi Amsal 6 ayat 16-19. Raja kesombongan itu adalah iblis. Dialah yang selalu menggoda. Kesombongan itu menjerumuskan manusia dari tujuan mulia hanya karena harga diri ditantang, seperti yang terjadi pada Simon. Karena kesombongannya, Simon mengatakan, "Oh, Emi, itu bukan saya." Ia menyangkal identitas dirinya sendiri. Yudas anak Simon maupun Simon bergelar Petrus, keduanya terbawa dalam sebuah proses
kedosaan. Meski akhir kisah mereka tidak sama, Yudas menggantung diri, Simon bertobat. Namun dari kisah keduanya ini, kita diminta untuk selalu menyadari dan meneliti kembali kualitas kesetiaan kita pada jalan Tuhan atau keletos. Itulah makna ungkapan aku leoteo, mengikuti Yesus, yaitu berjalan pada jalan yang sama seperti yang ditempuh oleh Dia. Dalam bahasa Jawa, ungkapan mengikuti Yesus diterjemahkan bukan sebagai imitasio Christi atau meniru Yesus, tetapi sebagai napak tilas podo dalem, menapak bekas kaki yang sama dengan Dia, dengan Yesus. Artinya, apa yang sudah ditapaki oleh Yesus, seluruh karya, pengajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitannya, itulah yang juga harus kita tapaki. Tidak boleh ada semangat memilih-milih mana yang cocok belaka. Tentu disertai dengan iman yang kokoh pada kerahimannya. Amin. Renungan ini dikutip dari Renungan Henricus Witdarmono dari halaman 44 Renungan Harian Majalah Hidup edisi nomor 14.